Pak Umar Faruk ini adalah Ketua Sarbu Musi Jember. Ya, semangat ya Pak Umar ya. Siap. Ya Pak Umar, ini kita sedikit berbincang tentang kabupaten kita. Kalau kita melihat Bupati Jember memang banyak sekali terobosan-terobosan dari program-program yang saya rasa ini menyentuh hal-hal yang sifatnya milenial Pak. Namun kalau untuk pekerjaan, lapangan pekerjaan, kalau di Kabupaten Jember sendiri seperti apa Pak? Apakah sejauh ini juga ada kerjasama dengan Kabupaten Bondowoso, penerimaan atau ya ibaratnya program-program yang berjalan bersamaan gitu kan? Pasti ada ikatan-ikatan di situ Pak. Silakan Pak Umar. Oke, terima kasih. Kembali lagi kami mencoba mengulangi informasi yang mungkin tadi disampaikan, bahasanya sejak COVID-19 ya, Betul. dalam kurun waktu 2020-2021 kurang lebih 2 tahun, tenaga kerja saya coba hanya bicara di Jember aja. Ya. Ya, pasca itu tentunya masih banyak tenaga kerja kita di Jember ini yang ter-PHK ataupun dirumahkan ya. Di kami sendiri, anggota kami hampir sekitar 500 orang ya, di saat COVID-19. Tentunya meskipun pemerintah saat itu sudah menyiapkan program seperti BLT dan sejenisnya ya, tapi menurut kami itu hanya sedikit membantu saja. Dan menurut pandangan kami untuk kedepannya justru kami tidak sependapat ya, kalau pemerintah itu selalu membutuhkan bantuan-bantuan yang sifatnya tunai seperti itu. Justru ini tidak mendidik menurut kami. Yang kami butuhkan sentuhan-sentuhan terutama dari pemerintah pusat dalam hal bagaimana dengan era globalisasi, era digital saat ini. Ini sudah banyak pergeseran. Yang tadinya perusahaan-perusahaan dengan tenaga kerja yang mengandalkan fisik, ya, driver, helper, salesman, ataupun dan sebagainya. Di saat sudah bergeser kepada era digital, semua sudah dirubah dengan online ya, hampir semuanya seperti itu. Sistem perdagangan ataupun wirausaha yang dilakukan oleh pemerintah karena saat itu adanya pandemi COVID. Ya. Tentunya ini membawa dampak besar kepada pekerja. Belum lagi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman pekerja saat ini. Kepastian terhadap diri sendiri ya, terhadap pekerjaan ini masih itu tadi tanda tanya. Karena perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Omnibus Law, ya, Undang-Undang 13 2003 dirubah menjadi Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ini berpengaruh luar biasa. Contoh ya, yang tadinya outsourcing hanya membidangi 5 bidang jasa saja yang diperoleh, yang mungkin dibenarkan, tapi sekarang ini all sudah semuanya, semua bidang kerja dibolehkan untuk dilakukan outsourcing. Bahkan di pemerintahan juga ya Pak? Betul. Terus batasan kontrak kerja yang tadinya di 13 2003 dibatasi hanya 2 tahun, ya ini sudah 5 tahun. Jelas secara psikis tentunya teman-teman pekerja ini karena tidak ada kepastian dalam hal pekerjaan bagaimana dia nanti untuk masa depan. Lebih-lebih ketika kemarin Permenaker nomor 2 tahun 2022 ya tentang JHT, beruntung kita turun aksi, pusat juga turun aksi. Pada akhirnya alhamdulillah ada Permenaker terbaru yang pada akhirnya juga kembali lagi aturan tersebut. Artinya pemerintah harus lebih serius dalam hal penanganan ketenagakerjaan. Pernah kami sampaikan dulu kepada Bapak Hanif Dakiri di saat beliau menjadi Menteri Tenaga Kerja. Ya, kesimpulan akhir kami dari Sarbu Musi Jember menuding ya pemerintah ini tetap tidak serius dalam hal penanganan ketenagakerjaan. Ada skala prioritas, sepertinya pemerintah ini mengedepankan kepentingan pengusaha. Dalam hal perubahan regulasi saja tentunya ini kan sudah jelas ya bagaimana keberpihakan pemerintah dalam hal perubahan undang-undang yang dari 13 2003 ke Omnibus Law ini tidak seimbang. Nah, ini yang membuat kami juga justru ekstra lebih keras lagi. Sedangkan sisi lain dalam hal ini pekerja berkutat hanya pada pekerjaan formal. Sahabat-sahabat itu lebih enjoy memilih dia sebagai pekerja formal. Kami berusaha
sedikit demi sedikit untuk menggeser mindset atau pola pikir dari sahabat-sahabat pekerja. Bagaimana dengan era digital ini tentunya kita tidak bisa bersikukuh untuk selalu bertahan di pekerjaan formal, ya. Lebih-lebih dengan resiko yang sangat tinggi atas perubahan undang-undang dari 13/2003 menjadi Omnibus Law. Di luar itu, fungsi dari BLK tentunya ini karena kami juga meminta kepada BLK untuk bisa berperan aktif ya, dalam hal ini. Sentuhan-sentuhan ini harus tepat sasaran. Ya, seringkali pemerintah dalam banyak hal menjadi sebuah isu nasional, bahasanya tentang ketidaktepatan sasaran ini menjadi semacam PR ya, yang ini harusnya segera dituntaskan. Bukan hanya tidak tepat sasaran dalam kurun waktu berpuluh tahun, selalu begitu. Lantas yang kami tanyakan, pekerjaan-pekerjaan mereka dalam kurun waktu yang cukup lama ini apa? Di saat banyak hal, kembali lagi mereka mengatakan tidak tepat sasaran, tudingan dari banyak pihak tidak tepat sasaran, termasuk dalam hal ini kami meminta kerjasama tentunya dari BLK ya, Balai Latihan Kerja, karena fungsinya tentunya Balai Latihan Kerja ini kan selain mencerdaskan kehidupan bangsa, tentunya kami menginginkan ada semacam kerjasama yang lebih baik, yang lebih paham tentang bagaimana korban terhadap PHK ini kan kami yang berserikat, anggota-anggota kami. Selain memang fungsi utamanya adalah bagaimana BLK ini bisa memfasilitasi calon-calon pekerja tadi ya. Calon-calon pekerja yang generasi muda itu mempersiapkan skillnya. Ada keterampilan-keterampilan yang mungkin bisa mereka lakukan. Tapi bagaimana teman-teman di bawah ini, terutama yang pasca lulus SMA, SMK, dia harus memperoleh tambahan keterampilan atau wawasan lebih banyak lagi tentang pekerjaan, bahkan peningkatan skill. Ini sangat membantu seharusnya BLK. Fungsi yang seharusnya menurut saya seperti itu. Sehingga begitu pekerja ini betul-betul berada di lingkungan pekerjaan yang sebenarnya, mereka sudah benar-benar terlatih, sudah ada skill yang memang sudah terlatih melalui pendidikan formal. Dalam hal ini pemerintah itu sendiri melalui BLK. Ini tentunya harapan dari kami. Di Jember ya Pak Umar ya? Terutama saya yakin ya, Jember ini merupakan salah satu kota yang menjadi barometer di wilayah Tapal Kuda ya. Misalkan daerah Tapal Kuda tentunya Bupati juga harus proaktif ya. Bupati juga proaktif. Belum lagi yang kami tangani permasalahan pekerjaan yang jauh dari UMK. Ini betul-betul kompleks. Permasalahan ketenagakerjaan ini bukan hanya persiapan skill selesai di situ. Masih banyak persoalan-persoalan ketenagakerjaan yang lain yang perlu sentuhan dari banyak pihak. Bagaimana penegakan hukumnya, bagaimana pengawasan dari bidang pengawasan Disnaker Tenaga Kerja ya, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur yang ditempatkan di Jember, yang tentunya ini hanya jangan ada orangnya tapi tidak mampu melaksanakan pekerjaannya. Juga itu saya beri masukan dulu ya, saya kritikan kepada Menteri Tenaga Kerja. Jember ini dengan kapasitas sekitar hampir 200.000 tenaga kerja yang ada di Jember, atau sekitar 850 perusahaan yang ada di Jember, bidang pengawasannya hanya 2. Ini menurut kami justru tidak ideal begitu ya Pak ya? Ideal, dan bahkan kami dapat bocoran seharusnya minimalnya bidang pengawasan itu adanya hanya minimalnya 11. Itu pun harusnya berkompeten, sehingga ada keseimbangan, ada perlindungan terhadap nasib pekerja. Tentang kerjasama tentunya kami berharap juga, karena Bondowoso dan Jember ini wilayah yang perbatasan ya. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang seperti yang saya tahu ada BUMN, ada perusahaan-perusahaan kayu lapis ya yang berada di sekitar perbatasan antara Jember dan Bondowoso, terutama masuk wilayah Bondowoso. Ini pekerjanya saya yakin juga banyak dari Jember. Karena memang ketika kami sempat jalan ke sana, arah pulang ketika mereka itu selesai melaksanakan pekerjaannya, ada yang memang mengarah ke wilayah Jember. Saya yakin dari
sinergi